Ini tuh bukan masalah umur ya, muda, tua. Yang pentingnya kinerja nih. Halo Bedekers. Nama Diko Ganinduto menjadi sorotan media akhir-akhir ini karena terlibat wacana perjodohan dengan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming. Kedua kepala daerah ini dianggap cocok berpasangan untuk maju ke pemilihan Gubernur Jawa Tengah mendatang. Lantas seperti apa sosok Diko Ganinduto? Dan apakah ia cocok dipasangkan dengan Gibran? Mari kita bongkar. Diko Matado Ganinduto BSC lahir dari keluarga asli Jawa Tengah. Ayahnya bernama Dito Ganinduto yang berasal dari Purwokerto dan ibunya bernama Trilasmi Widyastuti berasal dari Semarang. Ayahnya adalah seorang pengusaha dan politisi. Dito Ganinduto pernah menjadi anggota DPR RI dari Partai Golkar selama 2 periode, yakni periode 2004-2009 dan 2009-2014. Sebagai pemuda berdarah Jawa Tengah, Diko tergerak untuk memajukan daerahnya. Tumbuh dari ayah yang seorang politisi, membuat ia pun tertarik terjun di dunia yang sama. Sang ayah mulai memperkenalkan kehidupan politik sejak Diko berusia 14 tahun. Saat itu, ia mengikuti kegiatan ayahnya sebagai politisi dan anggota legislatif di gedung DPR RI. Diko Matado Ganinduto lahir di Jakarta pada 19 Februari 1990. Ia menjalani masa sekolah dasar di SD Al-Azhar, Jakarta, dan lulus di tahun 2002. Kemudian, melanjutkan pendidikan ke tingkat selanjutnya di SMP Global Jaya Bintaro, Jakarta Selatan. Rampung menempuh pendidikan menengah pertama, Diko memilih meneruskan studinya di Pendleton School, Florida, Amerika Serikat. Terbiasa dengan kehidupan bersekolah di Amerika Serikat, Diko terdorong untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi di University of Tulsa, Oklahoma. Di kampus ini ia mengambil program studi teknik perminyakan. Selama berstatus sebagai mahasiswa, Diko dikenal aktif dalam berbagai kegiatan organisasi kemahasiswaan. Ia bahkan terpilih sebagai wakil presiden Permias Tulsa tahun 2010. Lalu, terpilih menjadi presiden Permias Tulsa tahun 2011. Permias atau Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat adalah salah satu bentuk perhimpunan pelajar Indonesia yang khusus menaungi para mahasiswa Indonesia yang bermukim di Amerika Serikat. Setelah menyelesaikan studi di University of Tulsa, Diko kembali ke tanah air pada tahun 2012. 3 tahun berselang, ia menikahi seorang perempuan cantik bernama Wayne Frederica atau lebih akrab disapa Caca Frederica. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang anak perempuan bernama Kezia Syakir Ganinduto. Sebagai seorang pengusaha, Diko Ganinduto menduduki sejumlah jabatan penting di dunia bisnis, yakni sebagai direktur di PT Duta Tridharma, juga sebagai direktur utama di PT Pandu Tenaga Utama dan sebagai komisaris. Pada tahun 2018, Diko terpilih sebagai Ketua PP AMPG atau Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar. Disinilah karir politik Diko Matado Ganinduto dimulai. Di tahun ini ia mendaftarkan diri sebagai anggota Partai DPP Partai Golongan Karya. Berlanjut di tahun 2019, Diko pun terpilih menjadi Wakil Sekretaris Jenderal DPP Golkar periode 2019-2024. Selain itu, ia juga aktif menjadi salah satu pengurus DPP AMPG dan menjadi ketua di Gema Partai Golkar. Di tahun ini pula, ia aktif sebagai bendahara umum di ISI, DKI atau Ikatan Sport Sepeda Indonesia. Ayah beranak satu ini pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jateng 1 yang meliputi Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Kendal. Namun saat itu, Diko gagal melenggang ke Senayan. Lalu pada tahun 2020, Diko mengikuti pemilihan kepala daerah Kabupaten Kendal dan berpasangan dengan Windu Suko Basuki, yang merupakan kader dari Partai Demokrat. Pasangan Diko Basuki yang diusung oleh Partai Golkar, Demokrat, PKS, PAN, dan Perindo ini pun memenangkan pemilihan. Kemudian pada 26 Februari 2021, Diko Matado Ganinduto dilantik menjadi Bupati Kendal. Diko yang dilantik pada usia 31 tahun ini menjadi kepala daerah termuda di Jawa Tengah.
Ia dikenal sebagai sosok yang dekat dengan masyarakat dan memiliki kinerja yang baik. Pemilik akun Instagram @diko_ganinduto ini dinilai sebagai individu yang mampu menciptakan dan memanfaatkan peluang yang ada guna menghadirkan solusi dan memberikan dampak positif untuk masyarakat. Melalui visi Kendal handal, unggul makmur, dan berkeadilan, Diko menunjukkan komitmennya untuk melaksanakan 4 prioritas pembangunan di Kabupaten Kendal, yakni pengembangan pariwisata dan UMKM, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Keempat pilar pembangunan ini diharapkan dapat memberi dampak signifikan terhadap pengembangan pembangunan di Kabupaten Kendal dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prestasi Bupati Kendal ini dicatat oleh Fortune Indonesia dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Hingga nama Diko Matado Ganinduto masuk ke dalam daftar 40 under 40 Fortune Indonesia sebagai satu dari 40 tokoh muda paling berpengaruh di lintas sektor. Dilansir dari laman LHKPN, Diko Matado Ganinduto tercatat memiliki sejumlah harta yang cukup fantastis. Diko melaporkan harta kekayaannya berupa tanah dan bangunan, kendaraan, harta bergerak lainnya, serta kas dan setara kas. Dalam laporan ini, Diko diketahui memiliki tanah dan bangunan seluas 525 meter persegi dan 200 meter persegi di Jakarta Selatan. Tanah dan bangunan miliknya ini senilai 5 miliar rupiah. Sementara kendaraan miliknya berupa mobil Toyota Innova Venturer tahun 2017 senilai lebih dari 300 juta rupiah. Tak hanya itu, Diko juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai 300 juta rupiah. Serta kas dan setara kas senilai lebih dari 5 miliar rupiah. Di dalam laporan ini juga tertulis kalau Diko memiliki hutang sebesar 142 juta rupiah. Dengan demikian, total harta kekayaan Diko Matado Ganinduto senilai lebih dari 10 miliar rupiah. Nama Diko Matado Ganinduto kembali menjadi perbincangan masyarakat setelah dirinya masuk dalam bursa calon wakil gubernur Jawa Tengah mendampingi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Diko disebut memiliki potensi yang mumpuni untuk berdampingan dengan Gibran di pemilihan gubernur Jawa Tengah. Survei dilaksanakan oleh Aksara Research dan Consulting pada 15 sampai 25 Januari 2023 pun sudah memunculkan nama Gibran Diko dalam hasilnya. Sebanyak 31,8% dari 800 responden anak muda menyebut Gibran Diko layak untuk melenggang di Pilgub Jawa Tengah. Di samping itu, Gibran memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi dalam survei Aksara, yakni sebesar 32,1%. Sementara tingkat elektabilitas Diko berada di angka 5,1%. Menanggapi hasil survei ini, Sekretaris DPD 1 Partai Golkar Jawa Tengah, Juliet Mono mengatakan bahwa Gibran dan Diko masih sama-sama muda dan telah menjiwai tugas serta tanggung jawabnya sebagai kepala daerah. Keduanya juga dinilai kreatif dan memiliki improvisasi yang bagus, terlebih keduanya sudah menjalin hubungan yang akrab. Nah, kalau menurut kamu bagaimana Bedigers? Apakah pasangan Gibran Diko layak maju di pemilihan gubernur Jawa Tengah?